Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, Waalaikumsalam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin yaitu kajian ba'da subuh yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia dengan judul Prinsip tentang Donor di Manusia. Adapun berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Empat, untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download di link yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan adapun untuk kajian Dr. Ahmad Kurnia sebelumnya dapat dilihat di channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah kita akan terus memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang selama ini kita tidak pernah mengagungkan kalimat Al-Quran. Yang insya Allah itu semua akan menjadi syafaat bagi kita semua, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari isi-isi harta segala macam, syafaat dari ilmu pengetahuan, syafaat dari panca indera kita, ya. Insya Allah kita akan selamat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi Al-Quran sudah mengatakan ya bahwa ilmuku itu ada di seluruh segenap penjuru dan di alam ini surat 41 ayat 53, surat 51 ayat 20 sampai 22, terus surat 45 ayat 3 sampai 6. Dengan kalimat mana lagi lah dan ayat mana lagi lah yang aku harus terangkan padamu, kata Allah. Coba bacain ya, surat 45 ayat 3 sampai 6, bis. Jadi kita ditegur seperti itu. Kalau saya ditegur seperti itu, malu bukan main. Malu sama Allah. Coba baca, bis. Surat Al-Jasiyah ayat 3 sampai 6. Di Sungguh segenap, Pak, ya udah bacain aja. Segenap penjuru dan dirimu sendiri perkisaran angin itu kalimat Allah semua dengan kalimat amanah lagi. Baca terus deh. ya, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Kira-kira kita kalau ditegur gitu, aduh malunya saya. Dengan perkataan mana lagi kah yang aku tuliskan sehingga kamu beriman dan percaya? Ya, dan tahukah kamu itu ilmunya aku. Surat 7 ayat 52. Walaqad ji'nahum bi kitabi fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ilmunya aku sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Ilmunya aku ini tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ilmunya aku ini tidak bisa amanatnya diterima oleh alam yang ada, seluruh alam ini. Kecuali manusia, surat 33 ayat 72. Sungguh manusia itu sangat bodoh dan zalim. Tahukah kamu? Badan alam ini begitu hebat. Surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57. Lebih hebat dari kamu.
Sedangkan kamu waktunya di zaman sekarang ini, kata Allah, cuma umur 70 tahun, lemah, pikun, segala macam. Tapi Al-Quran bisa membebas itu. Al-Quran bisa mempercepat itu untuk sempurna pengetahuan kamu. Kenapa kamu tidak mau belajar dari Al-Quran? Adakah sesuatu yang salah di situ? Kalau kamu salah atau ragu, kata Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim, dan seterusnya. Silakan buat satu surat. Ya, Al-Baqarah ayat 23. Kalau kamu tidak sanggup, cepat balik. Takut akan api nerakaku. Fa'ilam taf'alu walan taf'aru fatakun narolati wa kuduan nasu wal hijarah, dan seterusnya. Kalau kamu takut, kalau nggak bisa bikin buat surat itu, satu surat, silahkan bantah yang ada di Al-Quran itu. Surat 40 ayat 56, bacain wis. Itu hanya Surat, harapan kamu aja, kata Allah, untuk supaya kamu bisa, tapi nggak bakal bisa. Surat Al-Ghafir ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya, sekarang kita mau bahas nih, ya, betulkah kalimat donor ini ada di Al-Quran? Kalau kita bisa, ya, membuka wawasan perumpamaan yang ada di Al-Quran, akan jelas kita. Ya, karena Allah nggak bikin Al-Quran itu jadi apa, buku textbook yang sampai menjelaskan sedetail-detailnya. Enggak, kita yang menggali sehingga kita bisa lihat sedetail-detailnya itu di mana. Ini gunanya kita. Makanya Allah bilang di surat 39 ayat 7, Al-Quran itu aku bikin dengan banyak perumpamaan supaya memudahkan kamu belajar. 39:27, baca Miss. Surat Az-Zumar ayat 27. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, kita kan bahasa-bahasa semua aja tuh. Nggak dieksplor lebih lanjut. Akibatnya apa? Ya begitulah. Nggak ada kualitasnya umat Islam. Maaf sekali lagi. Hanya sekedar mengharapkan baca. Padahal luar biasa ini kalimat Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran mujizat luar biasa, sementara Muslim sendiri tidak berusaha menggalinya, mempraktekannya, menganalisanya. Bagaimana Al-Quran berisi 8 lautan, tapi kita tidak pernah menulis dengan segiat-giatnya dan menghasilkan banyak tulisan. Bagaimana mengetahui kemutlakan Al-Quran, sementara Muslim tak pernah menerawang dengan kemutlakannya. Bagaimana manusia mengetahui energi rahmat Allah yang luar biasa dayanya, tapi tidak pernah membuat rumasnya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa segala hukum di alam dan manusia semua tertulis ringkas sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa di Al-Quran. Tapi kita tidak pernah berusaha menggalinya. Bagaimana mengetahui Al-Quran takut diterima alam ini dan manusia sanggup menerimanya. Tapi tidak pernah kita menjadikan sesuatu yang luar biasa dan menganalisanya. Bagaimana manusia mengetahui memanjangkan umur melebihi umur Nabi Nuh, tapi hanya sekedar dengan ucapan dan ulang tahun. Bagaimana manusia mengetahui seluruh resonansi alam ini dengan kalimat Al-Quran, tapi tidak pernah merasakan resonansinya. Bagaimana mereka mengetahui prinsip donor, tempat donor, dan resipien, semuanya ada di Al-Quran, tapi tidak pernah mencoba memikirkannya. Betapa ruginya dengan waktu, biaya, umur, dan kelemahan yang tidak teratasi akibat ketidakpengertian tersebut. Betapa sia-sianya berharap Al-Quran akan jadikan syafaat sewaktu diperlukan. Betapa sia-sianya seluruh yang dicari dunia ini, tidak satu pun yang akan menjadi syafaat dan malahan tambahan api neraka. Marilah sekali lagi berlomba-lombalah dalam mengerti Al-Quran, yang insya Allah akan mendapatkan gelar syafaat, gelar syahid, gelar panjang umur, gelar kedudukan yang sejajar dengan para nabi, para mati syahid, dan para orang beriman. Ini yang harus kita gali tuh. Terus, wis. Ya, kita lihat. Jika kalian belajar agama menggunakan pandangan mata, maka yang akan kalian lihat hanyalah huruf-hurufnya. Jika kalian belajar agama menggunakan akal pikiran, maka yang akan kalian temukan hanya sebuah pengetahuan. Jika kalian belajar agama menggunakan hati,
maka yang kalian rasakan indahnya kasih sayang dan cinta yang suci. Dan jika kalian belajar agama menggunakan jiwa, maka yang akan kalian ketahui siapa pemilik agama dan ilmu yang sesungguhnya. Ya, terus. Ya. Prinsip tentang ilmu donor sudah dituliskan Al-Quran. Cuman kita suruh mencarinya. Makanya ada ayat mukamat, ada yang muhtasabihat, perumpamaan. Ini tugas kita. Hanya orang yang berakal dan berilmu mendalam akan mengeksplor lebih lanjut. Oh, begini maksudnya. Perumpamaan itulah yang kita uber. Perumpamaan itulah yang harus kita terjemahkan. Ya, perumpamaan inilah yang nanti insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita. Kalau kita bisa mengeksplornya. Makanya Allah bilang, likulli naba'in mustaqarra wa sawfa ta'lamun. Kamu akan melihat kebenaran kalimat Al-Quran dari perumpamaan itu kalau seandainya kamu bisa menerjemahkannya. Ini kita kurang. Ini yang kita kurang sekali lagi. Ya. Jadi perumpamaan inilah, itu udah jelas ini, perumpamaan surat 39 ayat 27, 18 ayat 54, 17 89. Macam perumpamaan, kita tugasnya menggalinya. Ya, terus. Ya, dimulai dengan definisi ruh. Mereka bertanya pada Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Allah memegang ruh orang yang mati. Orang melepaskan ruh ini. Ya, nah sekarang orang yang mati itu ada suatu fase di mana metabolisme itu kalau kita hitungan di dunia kedokteran akan mati itu kurang lebih sekitar 6 jam. Dan metabolisme itu juga beda-beda antara kulit, antara ini sama ini beda semua. Nah, ini kita analisa, bisa nggak kita suatu manfaatkan? Sampai menuju matinya ini ya, itu menjadi suatu tali silaturahim dari antara orang yang meninggal sama orang yang sudah, yang dengan orang yang hidup. Ini kan kalimat Al-Quran semua. Ya, kenapa? Kita tidak bisa kematian ini yang udah diprogram sama Allah, ya, untuk dimundurin, nggak bisa. Bahkan yang ditahan, ya, palaula ida balagotil hukum. Coba tahan nyawa itu pada waktu ditegur, nggak ada yang bisa. Tapi memanfaatkan dari itu semua bisa kita rencanakan. Ya, terus. Ya, apakah umur penerima donor dapat dipanjangkan? Ya, pasti tidak akan bisa. Walaupun seorang pinter dunia mensiasatinya. Umur yang kita nih, ya, dari yang donor ini, ya, yang donor ini nggak bisa diinin karena dia udah diprogram, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, ya. Nah, ini mau diperdebatkan oleh siapapun nggak akan bisa, ya. Ketetapan Allah adalah mutlak karena kita udah diprogram nih, jadwal matinya, jadwal rezekinya, jadwal segala macam semua dari Al-Quran. Walaupun kamu pakai harta sebanyak dunia ini ditambah harta sebanyak itu lagi untuk merubah program itu nggak bisa. Tapi program itu dititipkan dengan kalimat Allah untuk memperpanjang umur dari dia, bukan secara fisik, ya secara ininya apa, secara amal ibadah bisa. Ini kan prinsip donor. Ya, terus ya. Kalau tidak bisa diperpanjang, kenapa kita harus berusaha untuk memperpanjang umur itu? Pakailah memperpanjang umur dengan cara yang lain. Ya, misalnya kita bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan segala macam. Ya, kita bersedekah apabila berlebih. Nah, ini yang kita pakai. Kan inilah definisi memperpanjang umur menurut Al-Quran. Ya, terus. Ya, definisi pengertian ruh yang diambil dari badan udah ada itu tadi, udah dijelaskan. Ya, dan kita tahu nih, yang mutlak itu apabila bertemu betis kiri, betis kanan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan itu. Ya, kematian adalah peringatan terbaik saat kabar kematian datang silih berganti setiap hari. Namun hati masih saja belum tergugah untuk berbenah menghadapi kematian. Kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras, sehingga menjadi seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya, ayo dong kita gali kalimat Al-Quran ini supaya kita bisa gali itu semua kehebatan-kehebatan prinsip-prinsip Al-Quran ini. Terus, ya.
Memperpanjang umur bisa juga dengan menitipkan ke organ lain. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putus. Kita dititipin nih organ kita di orang lain yang bermanfaat. Ya, yang tadinya orang ini udah programnya mati, dititipin ke orang lain, organnya ini berjalan terus di orang yang hidup. Ya, jadi memorinya dirubah. Yang tadinya program mati, organnya bisa jadi hidup lagi di depan ini. Ini semua kalimat Allah. Ya, surah 95 ayat 6, kecuali orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Berbuat kebajikan caranya sekarang antara orang sama orang, antara orang sama binatang, antara orang sama tumbuhan, atau di dalam tubuh sendiri ini organ yang bisa diiniin sehingga menjadikan suatu kebajikan. Ini harus digali. Coba bayangkan, kalau jantung kita yang bagus dititipkan atau liver kita yang bagus dititipkan sama orang yang belum diprogramkan untuk mati, sehingga dia bisa berusaha, seorang pengusaha yang bisa berusaha, seorang yang beriman bisa berusaha. Waduh, pahala yang ada putus-putusnya. Ya, terus. Nah, kita lihat jantung, kita ambil nih, orangnya udah mati, tapi jantungnya dititipkan ke orang yang umurnya akan panjang, apa umurnya eh, bisa panjang dengan jantung ini, ya, secara secara ininya panjang, secara kualitasnya baik, ya, kan jadi berubah memorinya. Kan kita nggak tahu antara memori orang yang udah meninggal sama memori orang yang sakit yang membutuhkan ini kita nggak tahu nih kapan umurnya bakal mati. Kalau di umurnya panjang dengan transplantasi ini, kan bagus kualitasnya. Begitu juga kulit yang namanya alloderm. Begitu juga trachea. Begitu juga yang lainnya. Orang udah mencoba nih. Pertanyaannya, kenapa umat Islam nggak pernah seperti itu? Ya, padahal seluruh hukum Allah itu ada di alam ini dan diri kita manusia sendiri. Nah, ini sekali lagi yang harus kita gali. Ya, terus, ya, kita lihat nih, kenapa Allah menciptakan tipe-tipe kulit ini macam-macam. Makanya dibikin nama Pritvatic itu tipe kulit sampai tipe 6. Bisa nggak kulitnya ini dipakai yang namanya aloderm? Orang udah mati nih. Dermisnya kita pakai untuk yang lain. Bisa. Bagaimana untuk di tubuh sendiri? Bisa. Apalagi kalau berlindung di posisi yang namanya garis langgar. Apabila dengan garis langgar, dengan proses remodelingnya ini akan menjadi memudar dengan perjalanan waktu. Apalagi di posisi yang tipe prismatic tipe 1. Bagaimana kalau tipe prismatic tipe 6? Diusahakan dengan segala macam teknik. Itu jadi lingkaran wawasan ilmu yang luar biasa. Ya, terus ya, ini kita lihat di tubuh sendiri. Ya, ini pasien menderita dengan kanker kulit. Saya melalui teknik prefabrikasi. Ya, di sini ada aliran India, Susruta Samhita, aliran Prancis, Lis Frank, aliran Itali, Natali Fitresi, aliran Jerman, Ernest Blesius, Frederick Manik, Diffenbach, Johann Friedrich Diffenbach, aliran aliran Pripleb, Robert Walton. Pertanyaannya, akankah saya harus pakai yang macam-macam itu, sementara anak didik saya nggak bisa dipakai di daerah? Harus saya pakai yang sederhana dong. Saya melalui apa? Teknik prefabrikasi. Keuntungan teknik prefabrikasi kita lihat melalui skin graft. Skin graft kalau kita lihat ya akan memperlambat rekaransi daripada cancer. Itu dari publikasi ya Wis ya. Wis Ya kemarin dok, dari Arab ya. ya dok. Jurnalnya Ya, dari Arab Saudi. jurnalnya ya. Alhamdulillah tuh orang Arab udah mulai. Ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan ini bisa didaur ulang lagi nggak? Bisa. Kalau dia kamu bisa. Sekarang masalahnya melalui teknik prefabrikasi. Bisa didaur ulang lagi. Kita akal-akalin, kita cari. Ya, sehingga jadi suatu yang luar biasa. Sehingga apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha maka sabat walain maka sabat. Sehingga apa? Mereka dicoba sama Allah itu sesuai kesanggupannya. Kenapa? Dokternya dokter filosofi Islam nih. Dokternya filosofi Al-Quran nih.
Ya, ini yang kita perlu. Ya, terus ini kita lihat. Ya, ini udah berapa kali saya ajukan ya. Ini kena Xeroderma pigmentosum. Xeroderma pigmentosum itu dia orang yang tidak tahan terhadap sinar matahari. Kalau dia terangsang dengan sinar matahari akan terjadi cutaneous horn. Cutaneous horn itu kulitnya numbuh ke depan, tanduk kulit namanya istilahnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah dihilangkan? Bisa. Ya. Anda lihat ini posisi umur berapa? 13 umur umur 12 tahun apa 13 tahun. Terus, ya. Nah, pertanyaannya, ini umur 20 tahun lebih nih, ya, 14 tahun kemudian. Itu udah terjadi Basosquamos. Yang tumbuh itu Cutaneous udah jadi Basosquamos. Pertanyaannya, kenapa nggak tumbuh? Kenapa saya pindahin kulitnya ini ke wajahnya nggak terangsang sama sinar matahari? Ada sesuatu kayak yang luar biasa. Pesan sponsor dari Allah untuk kita gali. Adakah sesuatu untuk menguntungkan dia? Kalau seandainya kita bisa tarik ekstraknya untuk dipakai untuk orang-orang yang kena kanker kulit yang apa ya sering kambuh terutama di zona H, kita teliti lagi. Itu gunanya kita. Ya. Nah, ini gunanya kita melatih panca indera untuk terus bertanya-bertanya. Ya. Terus, ya, ini kita lihat tubuh ini kita udah dikasih sempurna. Aku insana fi asanita. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Di sini ada perforator segala macam yang udah siap untuk membantu, menolong yang ada di badan kita sendiri. Makanya Palmer Terrell meneliti ada 280-350 perforator di tubuh manusia. Bagaimana kita mengaktifkannya ini? Kalau seandainya tubuh itu ya menderita, gampang. Di setiap tubuh itu ada perforator. Kalau ada perforator, perlukah saya pelajari? Perlukah saya buktikan dengan MRI angiografis yang begitu mahal? Nggak perlu, ya, nggak perlu. Kenapa? Di setiap titik putar sampai ukuran mili aja itu ada perforator yang bersiap untuk memperbaiki, menolong di tubuhnya yang lain yang lagi menderita. Mau dipindahin bagaimana? Mau dalam bentuk flap lokal, mau dalam bentuk skin graft, mau dalam bentuk apa? Free flap, bisa. Ya, kita nih harus sekali lagi mensiasati itu semua. Yuk terus. Nah, ini kita lihat, ya, bisakah autoderam ini kita bikin ekstrak untuk menjadikan suatu antibodi? Seperti Alexander Fleming yang meneliti adanya penisilin secara kebetulan, ya, dia tahu nggak ceritanya Alexander Fleming? Alexander Fleming ini waktu masih kecil, dia bapaknya ini orang nggak mampu, ya, bapaknya nggak mampu ini kemudian dia bekerja di tuan tanah. Kebetulan cucunya tuan tanah ini kecebur di sumur. Bapaknya Alexander Fleming ini yang nolong dia, ya, saking dia berterima kasihnya dia tanya sama tuan tanah itu ngomong sama bapaknya Alexander Fleming, apa caranya saya membalas budi terhadap Anda? Saya ada punya anak saya pintar segala macam. Kalau Tuhan nggak keberatan, tolonglah sekolahkan anak saya itu sehingga menjadi orang yang berguna. Di sekolahin sampai masuk ke dokteran. Ya, begitu sekolahin sampai masuk ke dokteran, ya. Kemudian dia orangnya orang periset, ya. Dia neliti tentang apa biakan. Ya, suatu hari saking bingungnya, dia nggak tahu mencari jawabannya, dia tinggalin tuh biakan itu terbuka. Ya, ternyata ada biakan yang nggak tumbuh, ada biakan yang tumbuh. Diperhatikan ada biakan yang nggak tumbuh ini karena ada apa daun yang masuk ke situ. Daun yang masuk itu, ini mungkin penyebabnya nih.
diteliti. Ternyata daun itu dari proses segala macam itu mengandung enzim penisilin ini. Ya, kemudian dicari, terus dikembangin. Begitu ketemu penisilin ini, kebetulan ya cicitnya dari tuan tanah itu kena penyakit pneumonia, hampir mati. Ya, terus udah gitu dia lagi udah nemuin penisilin dipakai diuji coba untuk ngobatin cicitnya tuan tanah itu sembuh. Jadi berlaku nggak hukum Allah? In asantum asantum lian pusikum wa in asantum palah. Berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Ya, nah sekarang kita niru nih gayanya Alexander Fleming. Ya, kita dikasih nih perumpamaan-perumpamaan itu bisa nggak kita gali? Makanya waktu itu saya tanya ya ke yang ada di UI, bisa nggak bikin ekstrak gini? Nggak bisa. Saya udah bikin nih tulisan saya. Kalau Anda bisa, tolong bantu saya untuk membuat ekstrak seperti itu. Ya, kalau bisa ini nggak main-main nih, Nobel ini saya bilang. Bukan penelitian ece-ece, saya bilang. Ya, nah itu yang kita harus ini. Kenapa? Luar biasa dari Al-Quran ini yang kita harus gali. Latih panca indera ini supaya sensitif sehingga ada sesuatu yang istimewa cepat kita iniin, cepat kita explore. Ya, terus ya kita lihat nih. Ya, donor kita berlimpah nih. Kenapa? Dengan proses ketuaan itulah kita akan diuji sama Allah. Ya, makanya saya bikin teori iri membawa musibah, teori kemesraan ini segala macam itu ada. Itu kalimat Al-Quran. Ya, bisa didaur ulang bisa, bisa jadi bagus bisa, tubuhnya jadi kenceng lagi. Kapan kan proses itu? Kita lihat aja. Saya pernah meneliti 3 bulan dia udah mulai kendor. 3 bulan kendor tentunya beda antara 3 bulan untuk orang yang umur 40 tahun, untuk orang yang umur 60 tahun, 70 tahun ya beda. Bisa nggak kita manfaatkan? Bisa. Bagaimana kalau saya dikasih di persoalan sama Allah menyelesaikannya dengan cara begitu? Bisa. Ini kan semua prinsip doang. Ya. Jadi flap lokal itu bisa berlimpah. Apabila sudah bergelambir, kisarannya berapa? Antara 3 bulan, antara 6 bulan. Tentunya beda-beda antara 3 bulan, antara 6 bulan untuk orang 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, beda. Ya, karena semuanya udah ada ukurannya kata Allah. Coba bacain surat 15 ayat 19 Semua ada ukurannya. Nah, sekarang kita explore ukurannya itu apa maksudnya? Surat Al-Hijr ayat 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Nah, terus ayat 21 15-21 pada sisi kami lah sana semuanya berdasarkan ukuran-ukurannya. Kita bisa explore apa nih maksudnya ukuran-ukuran itu? Al-Hijr ayat 21. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ya, ukuran tertentu, ayo dong kita explore. Ini gini, ayo kita gali nih pikiran kita. Kita menerawang, berjalan dengan kalimatnya Allah, bereksplorasi dengan kalimatnya Allah, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Nah, ini, ya. Sekarang masalahnya ada satu. Dari masalah itu apakah bisa diatasi atau tidak? Misalnya recurrence cancer segala macam, kita udah susah nih. Karena itu program dengan mati secara keseluruhan. Itu nggak bisa berubah, tapi kita merubah dengan sebelum itu banyak caranya. Ya, coba bayangkan kalau kulitnya orang mati ini kita bikin tas, kasarnya begitulah. Ya, kenapa binatang aja dijadiin tas? Kenapa binatang aja jadi baju kulitnya? Berlimpah. Cuman kan gitu itu enggak. Ya, padahal banyak. Tapi dijadiin aloe kita tutup mata. Ya, dijadiin lebih mahal itu dari jualan tas, kita tutup mata. Ya, terus. Nih kita lihat nih.
Ya, tempat pemilihan donor banyak. Salah satunya ada di lipatan kulit, sehingga garis lengannya akan sempurna. Di lipatan gluteus, lipatan kulit bisa di perut, bisa di gluteus, apalagi di umur tua. Banyak sekali ini. Dan itu udah jelaskan. Kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kulitnya kencang, terus sudah gitu di lipatan-lipatan ini akan tidak terlihat daerah donornya, akan tidak terlihat daerah resepiennya, akan nggak bisa melihat daerah donornya itu dari mana. Karena dengan proses remodeling itu dia akan hilang. Apalagi pada tipe prismatic tipe 1 atau 2. Ini kan kalimat Allah semua. Ya kan? Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Jika kamu menyumbangkannya dan memberikan kepada orang fakir, itu baik. Ini kan prinsip subunit. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih. Saya pernah bikin klasifikasi nutup defek dinding abdomen. Kebetulan pasiennya waktu itu nggak mampu. Saya bikin idenya seperti ini. Waktu saya bikin ide seperti ini, saya pakai kapan yang perlu vascularize, kapan yang perlu non vascularize. Apakah saya harus siap mesh? Apakah saya harus pakai aloderem yang begitu mahal? Oh enggak perlu. Dipakai di mana aja. Tinggal kita lihat. Misalnya, apabila sampai peritoneumnya saya angkat, ya saya pakai yang vascularize. Vascularize itu mana aja? Ada tubuh udah siap nih. Ada yang teorinya si Kimura masuknya tegak lurus, ada yang sedikit menyamping, ada yang sangat menyamping. Adakah itu dikasih Allah sia-sia? Surah 21, 16, 17, surah 30 ayat 8, 38 ayat 27, surah 46 ayat 3. Enggak. Bisa dipakai di mana aja. Oh, kalau gitu ngapain saya harus beli yang mahal-mahal? Ngapain saya harus bikin pusing orangnya untuk mengeluarkan duit semahal itu? Tubuh udah ada. Insya Allah dengan dia nggak mengeluarkan duit itu, dia pakai untuk sedekah, dia pakai untuk ini, dia bisa ini segala macam. Itu pahala yang nggak ada putus-putusnya. Ya, terus. Nah ini kita lihat, ini ada tumor di dinding abdomen, itu udah dikasih Allah, itu terutama pada orang yang namanya tumor desmoid ini, pada orang yang melahirkan, terutama dengan seksio. Kenapa Allah ngasih itu di seksio? Kulitnya udah pada bergelambir, ininya pada bergelambir, atau habis melahirkan yang susah, bisa terjadi seperti itu. Sia-siakah ini? Bagaimana kita mensiasati kalau itu jadi cancer? Bisa. Nah ini, karena ini waktu itu saya ambil kena peritoneum, ya saya ambil, kemudian saya disin yang vascularize. Coba bayangkan segede ini defeknya kalau saya pakai aloderem itu yang harganya mahal. Kalau 2 aja lembar, berarti pasiennya harus mengeluarkan sekitar 40 sampai 50 juta. Bisa nggak tubuh untuk menyelesaikan itu? Bisa. Bagaimana desainnya? Saya pakai teknik Kimura tipe 3 yang menyamping. Yang tipenya adalah axial flap. Jadi luar biasa, luar biasa. Coba terus, wes. Nah, lihat nih, ketutup nih. Meshnya kalau kita beli cukup gede nih. Lihat aja hasilnya setelah 4 bulan. Nggak ada bulging, kuritnya jadi kenceng. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya, kemarin kita mancungin hidung tuh, wes. Jadi ada basalioma di hidung, terus udah gitu kita desain flapnya, sekalian mancungin hidung, terus wajahnya jadi sama kiri kanan, terus udah gitu nanti kalau turun lagi, saya mau bikin dagu atau nebelin bibir, luar biasa nggak? Luar biasa. Musibah nggak? Enggak. Makanya saya ajarin tuh sama si Bude, ya ada siapa Riana, mancungin hidung pada saat dia menderita. Ya, terus. Ya, ini kita lihat bagaimana kalau di atas sama aja nih. Ini di atas ada tumor di sini. Ya, kemudian saya ini defeknya, kemudian saya pakai yang pas Curarise karena peritoneum saya ambil. Ya, terus lihat jadi kulitnya. Ya, bagus. Ini besar nih. Ya, terus.
Nah, ini kita lihat nih, tumor di sisi ya di frontal, ya di dahi, ya secara rekonstruksi yang sulit-sulit nih perforatornya pas di ini apa di sudut mata, sudut ya kantus medialis. Ya, saya pakai bisa, ini bisa tutup, lihat. Ini tinggal saya carving lagi nanti setelah 1 bulan, hasilnya bagus. Bisa didaur ulang lagi nggak di sini? Bisa, melalui teknik prefabrikasi yang sederhana. Ya, jadi apa? Susah nggak? Nggak susah. Apalagi kalau datangnya lebih kecil dari ini. Ya, terus. Nah, kita lihat nih. Bagaimana di tumbuhan? Tumbuhan udah mati nih, organnya bisa dipakai nih. Ya, batangnya bisa dipakai untuk numbuhin. Bagaimana di manusia? Sama. Ya, orangnya udah mati. Jadi transplantasi jantung, transplantasi ginjal, transplantasi kulit, transplantasi saraf, transplantasi kartilage, transplantasi tendon, transplantasi vaskular. Ini kan nyontoh di sini. Ya, terus ini kita lihat nih, dalam bentuk yang namanya allograft, tendon atau tulang dipakai. Orangnya udah mati. Ya, kartilage bisa dipakai. Pembuluh darah bisa dipakai, tulang bisa dipakai. Ya, tapi ini mahal. Resiko penolakannya tinggi, resiko untuk terjadinya penolakan apa resiko untuk tertularnya penyakit tinggi. Nah, sekarang bagaimana di tubuh manusia kita siasatin? Itu tugas kita semua. Orang bule udah neliti nih. Ya, ayo dong kita gali terus. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih, dipakai di mana aja untuk ngebelin bibir aloderm ini. Bagaimana kalau seandainya ada kanker kulit ada kanker kulit di wajah? Bisa untuk ngacungin hidung, kelebihan kulit sisi sebelahnya, untuk nebelin bibir seperti bibirnya Angela Jolie atau majuin dagu, bisa. Bagaimana kalau kelebihan kulit di ini kita pakai aloderm untuk menutup silikon segala macam dari kelebihan perut, bisa. Bagus nggak? Insya Allah bagus. Ya, ini tugas kita mengeksplor itu semua. Terus, kita lihat nih, tubuh berlimpah nih, dengan majunya umur tubuh berlimpah, yaitu berkerut semua, berlebih semua, terutama pada golongan wanita. Ya, kita bisa ini kan bisa, kulitnya jadi bagus, kita bisa daur ulang lagi bisa. 6 surat ayat 6, 160 jadi 10 atau jadi 7 atau 700 bisa. Kisaran daur ulangnya berapa? Antara 3 bulan atau lebih. Kita siap-siap aja. Kita buktiin. Ya, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa, mudah, murah, ya, pasien nggak takut, tubuhnya jadi kenceng, penampilannya jadi bagus, ya, terus, ya, ini kita lihat nih tumbuhan, contoh daur ulang di tumbuhan, ya, bisa dari batangnya aja didaur ulang, di setek, di segala macam. Bayangkan kalau stek tumbuhan ini, satu tangkai ini ada bisa di setek jadi 100 tangkai, waduh, di manusia bagaimana? Bisa. Makanya dalam dibentukkan apa dalam bentuk stem cell. Stem cell yang paling istimewa apa? Dari lemak. Graf lemak ini orang udah mulai meneliti melalui teknik deselerasi sehingga tahan lama sehingga bisa mempengaruhi menantang teorinya Sivir yang namanya host cell replacement theory, cell survival theory. Melalui alat apa? Nggak usah pakai alat yang mahal, teknik Pullman. Alat sentrifugnya aja ada 10 miliar harganya. Sederhana aja. Itulah yang sederhana yang ilmunya Allah. Ya, kita contoh nih, kok bisa ya tumbuhan? Di tubuh bisa nggak? Bisa. Prinsipnya hampir sama. Ya, terus.
Ya, bahkan lebih hebat lagi. Ya, kita bisa lebih hebat lagi. Jadi berapa? Triliunan generasi dalam waktu 15 bulan. Ya, ini di tangan siapa bisa seperti ini? Ya, orang yang ahli. Orang yang ahli ya, tapi gampang caranya. Di Jepang satu tangkai aja bisa menghasilkan 25 buah melon atau 20 buah melon. Hitungan ini 15 bulan itu kalau satu buah tangkai itu satu buah melon. Bagaimana kalau 25 melon? Dalam waktu 3 generasi aja udah tercapai. Nah, sekarang pertanyaannya, ini udah dicontohkan sama tumbuhan, kita bisa nggak seperti ini? Makanya kalau kita makan, jangan lupa nih, kita udah makan, udah nikmat segala macam, jangan lupa untuk menanam dia. Fungsi kita tuh untuk menanam sehingga dia berkembang biak lagi. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, tapi dengan ilmunya ini, meniru gaya ini, kita menjadi umur panjang, tetap merasakan nikmatnya Al-Quran itu. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Karena ilmu Al-Quran itu ada semua. Di gunung, di lautan, di ini, di alam ini, di binatang, di ini, semua itu ilmunya Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Perkataan mana lagi akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Kita ditantang. Ayo dong, kita gali terus. Ya, ya. Wis. Ya. Sekarang kita lihat, ada persiapan donor organ ya yang melalui teknik deselurasi. Deselurasi itu yang sebetulnya sederhana, yaitu melalui salah satunya yaitu dengan teknik pendinginan. Pertanyaannya, kalau di tubuh manusia perlu didinginin? Kalau saat itu harus dilakukan? Enggak. Risiko berhasilnya dengan tidak makin ditunda lebih tinggi. Kenapa? Ya, itu sebagai rahmat. Apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebagian manusia atas sebagian yang lain berupa derajat. Berapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Ya, kita bisa menyumbang, badan kita juga bisa ikut disumbang, ilmu kita bisa ikut disumbang, semuanya bisa, di tubuh sendiri bisa. Ya, mereka beriman pada Allah alih-alih menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, bersegera mengerjakan yang kebaikan. Mereka termasuk orang-orang yang sama. Setiap apa yang akan didonorkan berbeda waktu, berlaku, dan cara penyimpanannya. Nah, ini kita gali. Tapi yang paling sederhana adalah dari tubuh sendiri untuk diri sendiri. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih, teknik mengawetkan melalui teknik deselurasi. Ya, sehingga akan terjadi alloderm. Alloderm ini dipakai ya, ini harganya satu lembar mungkin sekitar 20 juta. Bisa dipakai untuk nutup defek ini, merangsang untuk terjadi teknik bridging segala macam. Pertanyaannya ya, perlukah kita kerjakan pakai teknik ini? Di sini kita bisa lihat. Kita lihat di mana? Ya, ini kita lihat nih, ya, yaitu nasolabial fold-nya ini adalah bergelambir. Jadi kalau ada defek seperti ini, kita bisa pindahkan aja dari nasolabial aja. Jadi nasolabialnya, daerah bergelambirnya, ya yang menunjukkan tanda ketuaan akan hilang. Sehingga jadi bagus. Nah, kelebihan nasolabial sebelahnya supaya kencang juga, itu kita bisa pakai untuk mancungin hidung, untuk dagu, ya. Jadi banyak Udah, manfaatnya, udah aku matiin. ya. Nah, ini yang alloderm ini bisa disiasati ya, itu bertahan 3 tahun. Nilai jualnya sangat mahal, kisarannya sekitar antara 20 sampai 30 juta. Padahal tubuh sendiri sanggup menyediakan dengan mengambil dari bagian yang bergambil dan bisa didaur ulang kembali bila dicermati dengan baik. Ya, terus ya, ini kita lihat nih. Daerah itu dalam bentuk kita ambil dalam bentuk flap. Bagaimana kalau dalam bentuk skin graft? Skin graft ini kita bisa daur ulang setelah 1 bulan. Cuman warnanya jelek. Ya, akhirnya apa? Karena orang bisa ngambil gini, diciptakan namanya alat pemotong untuk skin graft ini, untuk mengambil skin graft ini. Ini alatnya aja mahal. Waktu saya ngerjain di daerah,
ya, bukan pakai alat begini, skin mask seperti ini, alat untuk ngambil skin mask ini. Ya, saya bikin apa? Pisau cutter tuh yang lebar. Saya ambil, ya, bisa didaur ulang lagi. Jadi satu kaki itu hanya dari satu paha aja saya bisa tutup semua. Bertahap cuma, ya, bisa semua. Ya, bila langsung digunakan atau dalam tidak perlu diawetkan, tinggal bagaimana mensiasatinya dengan vascularis atau non vascularis. Bila digunakan di fascia, kalau derm ini, dermis tubuh sendiri itu akan menjadi fascia. Bila digunakan menyambung defek otot akan menjadi seperti tendon. Bila digunakan di mukosa akan menjadi seperti mukosa. Bila dilakukan epitelisasi akan tumbuh warna seperti warna daerah resepian. Biaya yang dipakai sangat mudah, sangat murah, tidak ada reaksi penolakan. Daerah donor akan menjadi baik, sekali sesuai dengan subunit. Dengan perjalanan waktu, sekar tersebut akan tidak jelas. Ya, nah ini yang kita pakai. Ya, terus. Nah ini kita lihat, ini namanya donor dari spesies lain, yaitu xenograf. Pertanyaannya perlu nggak? Harganya mahal, ada yang pakai dari babi, ada yang dari pakai mencit, ada dari segala macam. Perlukah kita gunakan? Atau bagaimana mendaur ulang ini sehingga misalnya kita ambil bone graft dari iga. Bisa nggak dari iga ini caranya dia akan tumbuh lagi? Bisa. Asal jangan dibuka peristeumnya. Peristeumnya ditutup lagi. Kita sebarkan sedikit lagi, dia akan terjadi lagi. Ya, nah, itu gunanya. Ya, ini risetnya mahal sehingga dijualnya mahal. Kita berlomba-lomba untuk membeli. Nanti dulu, ya, nanti dulu sekali lagi. Ya, terus. Karena yang menumbuhkan itu Allah, segala macamnya Allah. Ya, setelah mengetahui semua makna dari ini semua, mau nggak kita menjalankannya? Mau nggak kita menggali lagi? Setelah mengetahui semua makna, semua yang tersirat dan surat dari Al-Quran, marilah gaungkan bersama supaya bisa melihat dan mempraktekkan, menggali kembali mana yang perumpamaan ini kita belum sempurna untuk mengartikannya. Ya, uji coba lagi supaya menjadi lebih sempurna. Bikin seluruh manusia iri dengan filosofi Al-Quran. Filosofi yang mudah, filosofi yang murah, filosofi yang bisa dilaksanakan dimanapun, filosofi yang membangkitkan kreativitas luar biasa, filosofi yang membangkitkan energi rahmat yang tidak terhingga, filosofi yang membangkitkan kemuliaan bagi seluruh yang menjalankannya, filosofi yang membuat dan iri bagi yang melihatnya. Itulah filosofi Al-Quran yang mengguncangkan seluruh pemikiran manusia. Filosofi yang menantang seluruh orang untuk membuktikan dan pasti-pasti semuanya tidak akan sanggup. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Dab. Waalaikumsalam. Masalah ini sesuatu yang memang kita ambil hikmahnya. Al-Quran bisa menjawab semuanya. Pertanyaan saya pertama, apakah ada ya di dalam Al-Quran itu eh, ini tadi setiap resipien itu kan ada penolakan juga ya terhadap ini ya. Nah, penolakan itu kalau kita kaitkan dengan Al-Quran itu apa yang bisa kita jawab ya dok? Kalau saya baca, saya selusuri saya penolakan itu terutama yang untuk vascularize. Ya, yang untuk non vascularize biasanya reaksi penolakannya itu kecil, apalagi melalui teknik yang namanya teknik deselurasi. Ya, diharapkan reaksi penolakannya akan kecil. Tapi yang untuk vascularize yang langsung ini, makanya reaksi penolakannya itu tinggi. Ya, Ya, misalnya transplantasi jantung, transplantasi liver, transplantasi ginjal, ya, sehingga reaksi penolakan ini kita pakai namanya pakai obat imunosupresi. Ya, imunosupresi ini akan berakibat macam-macam nih, yaitu dengan daya tahan tubuhnya berkurang, risiko dia untuk apa menjadi penyakit yang ditakutkan yaitu cancer, iya, ya, atau penyakit infeksi, ya. Nah, sekarang makanya diusulkan ya. Sekarang mari kita pilah-pilah, kita hitung-hitung, yaitu mudarat dan manfaatnya. iya.
Ya, dari hitungan-hitungan itu baru kita maju depan. Ya, sehingga insya Allah kita akan terbebaskan nanti dari hisab sama Allah nih. Karena kita pakai untuk misalkan juga dengan Al-Quran. Ya, itu antara itu kalau bersifat alograf. Ya, bagaimana kalau autograf? Autograf nggak ada. Nah, Oh, sekarang kita ini kan, yang mana perlu alograf mutlak, yang mana autograf. Misalnya organ-organ yang utama nih, misalnya ginjal, ya, jantung, ya, kemudian paru, nanti transplantasi atau otak, ya, itu kita nggak bisa, ya. Bagaimana yang lainnya di tubuh manusia? Otoderm ini udah siap, ya. Nah, oke, sekarang melalui teknik deselerasi itu ya untuk ini ya udah jalanin aja. Kalau kita perlu misalnya yang vascularize, jantung segala macam, ya udah kita harus menerima resiko untuk diberikan obat yang anti penolakan ini. Itu dihitung-hitung ya. Makanya toh kita ya pertanyaannya dengan teknik transplantasi ini, pertanyaannya umur mereka yang kita transplantasi yang kita titipkan organnya itu umurnya jadi lebih panjang? enggak. Enggak. Dia yang dititipkan organnya ini yang jadi panjang, ya. Ya. Tapi nyawanya yang menerimanya enggak. Kalau enggak ya kita hitung-hitung dong, ya, sehingga akan bermanfaat. Jadi berarti transplantasi itu bukan untuk memperpanjang umur ya dok? Karena memang dalam Al-Quran kan tidak bisa memperpanjang umur. Nggak bisa, ya. Hanya untuk organnya itu yang orangnya udah mati bisa di tempat orang lain itu ngikutin dia programnya dia matinya kapan. Yang dibilangnya di dunia kedokteran ini kualitas hidup. Ya, Nah ini misalnya ada transplantasi kornea dari apa atau transplantasi katup jantung dari apa kambing, dari sapi atau apa. Sapinya sudah mati itu. Tapi orang bisa mensiasati. Ya, namanya senograf. Ya, senografi itu misalnya dia transplantasi begitu kan bukan dalam bentuk vascularize kan. ya. Ya, bikin kartu jantung bukan vascularize. Dia dalam bentuk non vascularize yang dideselerasi sehingga kemungkinan reaksi penolakannya kecil. Ya, timbang-timbang aja lah. Nah Ya, ini kan sekarang ada kejahatan-kejahatan manusia itu kaitannya dengan nggak transplantasi ini jual beli organ dan macam-macam. Nah ini sebetulnya fenomenalnya itu di Al-Quran tuh ada nggak disebutkan itu akan terjadi seperti itu? Dok? kan di setiap kebaikan ya makanya Allah uji ya, ya ada kebaikan, ada keburukan. Ya, ada kebaikan, ada keburukan. Ya, surah 91 ayat 8 sampai 10. Ya, itu sudah gitu surat 21 ayat 35. Kullu nafsin ja'iqatul maut nakum bisairi wa khairi fitnatan wa ilaini turja'un. Aku akan uji kamu dengan kebaikan, dengan kejahatan. Nah, untuk memilih yang baik, ya silakan aja. Kita punya akal. Mau milih yang jahat, silakan aja. Kita punya akal. Tapi orang yang berakal ini apa? Dijadikan suatu keuntungan. Ya, keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Ini nggak boleh. Ya. Ya, Nah, ini pilihan. Kita juga bisa berdebat antara pilihan ini, ya. Allah bilang nih di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku nggak merubah. Kamu sendiri yang harus merubah. Kamu sendiri yang harus mencontoh dengan Al-Quran. Coba baca Nabi surat 8 ayat 53. Aku tidak merubah nikmat aku berikan padamu kecuali dirimu sendiri merubah. Kita dikasih ujian nih yang baik. Kita nggak ambil yang baik, ya salah sendiri. Surat Ya, Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Ya, nah itu jadi kita harus mantap dengan ujung. Supaya mantap apa? Kita harus mengolahragakan panca indera kita. Wala mau pujuraha wa taqwaha wa ta'ablaha man zakaha wa qataha man dasaha. Harus mutlak melatih. Sehingga dengan kita melatih itu, oh kita lagi diuji sama Allah nih. Kita berhati-hati dalam segala tindakan. Berhati-hati dikasih semua dengan Allah. Surah 23, 55, 57. Dengan berhati-hati itu terus, kita berlaku hukum bandul. Surah 3, 135, surah 7, 201. Kita cepat sadar. Kita cepat ini. Apa, minta maaf sama Allah. Ya, itu gunanya. Makasih dok. Kurang lebih gitu ya. Nih, Makasih dok. ada lagi yang mau bertanya? Ini bidang yang menarik kok dari Al-Quran. Semuanya bisa dieksplor. Ya, cuman kita kurang, ya udah kita kurang juga ininya. Ada yang mau bertanya? Dr. Saleh mau bertanya? Yuk, silakan ada yang mau bertanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya surat Hud ayat 112, Dok. Nah, Maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Itu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya yang melampaui batas itu bagaimana, Dok? yang melampaui batas misalnya, ya, Anda nih udah kasih kaya kecukupan nih. Ya, Anda tumpuk-tumpuk lagi, padahal ini nggak terlalu bermanfaat, kecuali Anda sedekahin. Ya, apalagi Anda cari itu dengan cara, yaitu surat Al-Baqarah 188, menyogok hakim. Atau dengan surat apa 9 ayat 24 bacain Dewi. Janganlah kamu mencari harta dengan cara yang jolim, kecuali dalam transaksi ya, suka sama suka. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, Iya, anak-anakmu, surat 4 ayat 29, sorry. 4 ayat 29. surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi kita nggak boleh berlebihan semuanya itu. Karena kalau kita udah biasa dilebihkan dengan memanjakan panca indera kita kemarin, kita akan tertutup nih. Ya, dengan tertutup itu susah bukannya lagi. Ya, jadi kita jangan berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia ini. Sewajarnya aja. Kita berlebih disedekahin. Ya, insya Allah kita akan selamat. Jangan ditumpuk-tumpuk. Yang tadi tuh tumpuk-tumpuk hartanya. Coba gue tumpuk lagi ya. Coba saya beliin ini ya villa. Saya beliin mobil mewah lagi. Oh, makin udah ngubar terus. Ya, kurang lebih gitu ya, Bu Sri ya. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kok pada sepi? Silakan ada yang mau bertanya. Kira-kira dulu waktu baca Al-Quran, yang udah baca, yang dari dokter segala macam, kepikiran nggak teori donor ini ada di Al-Quran? Oh, ini kepikiran nggak? Dokter Soleh kepikiran nggak? Ya tidak terpikir lah karena donor itu kan sesuatu ya Al-Quran tuh nggak bisa menjawab, tapi ini dengan begini kita bisa paham jadi maksudnya bagaimana menerjemahkan ayat demi ayatnya ini yang kita nggak paham gitu. Ternyata semua betul kata dokter, semuanya bisa dijawab. Donor ini kan sesuatu yang sebetulnya baru sekarang. Tapi Al-Quran udah bisa menjawab dengan cara berpikirnya seperti itu dok.
Makanya memang suatu kenikmatan juga bagi saya memahami ini. Baca Quran, banyak baca Quran, tapi ternyata ada dengan donor ini bisa diterjemahkan dengan cara seperti ini. Terima kasih. Kalau udah mulai terjawab, ada nggak mau menggali lagi? Iyalah, harusnya digali terus dok. Maka cara menggalinya itu kan nggak semuanya orang gampang memang. Karena ustadz-ustadz juga nggak bisa lah, karena kan mereka juga paham juga beda. Karena Ada ya lagi? Hah? ada Kenapa? juga ada juga hukum, ya makanya sebetulnya bisa dijawab juga, hukum haram dalam donor juga itu kan ada juga pernah dibahas. Ya, tentu kan ada juga dasarnya ya Al-Quran juga dengan hukum fikih juga, semuanya bisa dijawab sih sebetulnya dok. Iya. Ya, tidak Ada. semuanya halal, ada juga yang haram seperti apa ya, makanya kalau kata Nabi juga kan yang halal jelas, yang haram jelas gitu. Makanya sebetulnya donor ini ya kalau mau dipersoalkan ya ada yang haram yang jelas juga sebetulnya, tinggal bagaimana kita menerapkannya ya dok ya. Iya. Semuanya ada. Itu pun kalau terpaksa jadi halal. Al-Baqarah Iya, 173, surat 5 ayat 3, surat 6 ayat 145. Asal yang lebih. iya, Dari situ kita bisa teliti lagi. Ada nggak suatu antibodi ini? Ya, jadi iya. semuanya ini Al-Quran ini mengajak bagaimana kita membuka ya suatu perumpamaan ini menjadi suatu yang hebat. Karena kita Silakan. tidak pernah menggali, akhirnya ya tertutup terus. Ya, ya silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya sedikit ini mengenai ketika usia Rasulullah berapa tahun saya lupa itu ada proses pembersihan atau bedah hatinya itu apakah bagian daripada proses donor juga yang dilakukan langsung oleh Allah kepada Rasulullah ini Ustaz? Kalau ya itu apa kita bisa interpret Waktu sebelum apa namanya atau umur 4 tahun. diangkat ke bukan ya Jadi waktu pencucian itu ada 4 kali Rasulullah, yaitu pada waktu umur 4 tahun, pada waktu umur 10 tahun, umur balik, terus pada waktu dia Isra Mi'raj. Isra itu Ya. Mi'raj. Nah, jadi di situ ada ya itu dicucikan yaitu dengan air Zam-Zam. Ya, itu bisa aja itu sebagai nanti suatu saat untuk menjadi teori yang namanya donor. Ya, teori donor nih dicuciin segala macam, dilepaskan, kemudian dijadiin donor untuk transfer ke yang lain. Bisa aja kalau diasumsikan seperti itu. Ya, yang jelas ya, kalau kita mengkaji satu dari sisi itu, terus kemudian Al-Quran ini memang harus membersihkan hati. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 97, surat 26 ayat 194. Baca deh. Al-Baqarah 97. Jibril ini memasukkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah. Ya, coba baca dah. Al-Baqarah 97. Surat Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa atau kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nggak mungkin kan Jibril ngebelah dada setiap orang. Cuma kita memasukkan Al-Quran ini melalui disucikan hatinya itu dengan aktivitas sehari-hari. Falama fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Apalagi membersihkan ini dengan cara pengertian. Sehingga makin kerekam nih. Makin kita rindu untuk membahas Al-Quran ini. Makin rugi kalau seandainya kita tidak membahas kalimat Al-Quran ini. Karena semuanya udah ada jawabannya di Al-Quran. Ya, nah itu gunanya. Ya, nanti dibalikin lagi mau jadi ini segala macam. Ini oke lah itu sebagai prinsip donor. Ada lagi itu dalam proses pembelahan itu yang kita harus belajar ya. Kenapa malaikat ini bisa melakukan operasi tanpa bekas? Itu orang lagi nyari.
kita selalu berlindung yang namanya di garis Langer. Yang penemunya Karl Anthony von Langer, Profesor Anatomi Venesia, ya, tahun 1930, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kita berlindung lagi di proses remodeling. Nah, untuk menemui teorinya dibelah sama malaikat Jibril ini nggak bekas, orang menciptakan teori apa pakai obat anti keloid lah, anti aging lah, melalui teknik yang tadinya vertikal menentang garis Langer agak dimiringin lah supaya remodelingnya bagus, yang namanya RSTL, resistency skin tension line. Ya boleh-boleh aja. Bayangkan kalau seandainya itu ketemu, ya pertanyaannya, alat-alat yang mahal ini akan tutup nggak? Tutup. Karena yang jadi permasalahan ini adalah dari luar, yaitu keloid atau sekar. Akhirnya diciptakan alat-alat pakai endoskopi yang tanya jadi kecil, segala macam. Bagaimana kalau seandainya ini hilang? Makanya saya pernah usulin sekali-sekali sama Prof. Mulis tuh, sama yang senior-senior, sekalian aja kita undang ahli debus ya Prof ya. Yang langsung nemu luka tanpa bekas ya Prof. Nah, kira-kira begitu Itu ya Pak. dukun. Itu dukun itu. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Ya, gimana kabarnya, sehat Pak Dokter? Insya Allah. Tadi sudah dijelaskan Pak Dokter baru tadi saja, masih fresh yang mengenai penjelasan mengenai masalah hati. Nabi Muhammad juga kan hatinya juga dicuci sama malaikat Jibril. Lalu dengan Al-Quran juga kan banyak manfaat kita membaca, bisa membersihkan dan hati dan sebagai asyifa juga sebagai penyembuh. Lalu di sini berkaitan dengan penyakit. Tadi dokter juga menjelaskan nama alat endoskopi. Itu bicara mengenai masalah penyakit. Apa namanya tadi? Sirosis hati. Itu dilihat dengan kecanggihan alat itu bisa mengikat hati itu sendiri. Itu bagaimana Pak Dokter setelah kalau memang sudah disembuhkan dengan alat endoskopi itu sendiri oleh pihak dokter, lalu apakah kehidupannya akan menjadi normal kembali? Apa mempengaruhi nggak dengan autoimunnya dari si sakit itu sendiri Pak Dokter? Mohon penjelasannya Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endoskopi ini bukan dipakai untuk nyembuhin, dia untuk ngangkat. Diagnostik untuk ngangkat yang bisa diangkat, ya. Itu pun enggak yang besar segala macam, enggak ini. Paling tekniknya itu hanya teknik yang menghancurkan, ya. Nah sekarang pertanyaannya, ya, akankah bisa untuk menyembuhkan enggak? Yang menyembuhkan itu mutlak Allah. Wa ija maritu fa huwa yasfin. Ya, surah 26 ayat 80. Nah, kalau yang menyembuhkan Allah, yang bikin mati Allah, ya, kita ini Al-Quran ini membahas nggak usah menyembuhkannya, nggak usah membahas memperpanjang umurnya. Kita membahas nih yang dikasih Allah ini betul-betul sia-sia nggak? Betul-betul sesuai kesanggupan nggak? Betul-betul ada kesulitan, kemudahan nggak? Ya, karena kalau kita membahas itu nggak selesai nih. Nggak bakal terputuskan, dan itu kalimat mutlak. Tapi di antara itu kita bisa berbuat. Kenapa? Kita berlindung di filosofinya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanita. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Kita ditodong misalnya kayak kanker kulit. Kita berusaha bagaimana itu menjadi bagus sesuai dengan garis Langer, bisa didaur ulang, harganya murah pakai BPJS sehingga pasien senang. Kita juga insya Allah dapat pahala di situ. Apalagi dari pasien senang, dia bisa aktivitasnya lebih hebat lagi sehingga bisa menghasilkan karya-karya atau uang atau segala macam rezeki dari Allah. Bahagia sekali itu. Ya. Kita hanya sekedar operasi nih, menyembuhkan kayak kanker kulit, nanti dulu. Kita hanya sekedar operasi. Ya. Nah, operasi harusnya sesuai. Minta gelas, Dik. Saya mau bawa di itu. Halo. Operasi harusnya jangan. Halo, tolong diambil. Berapa nih hitung nih? Ya. Jadi kita operasi ini harus yang sebaik mungkin. Yaitu dengan kalimat Al-Quran. Begitu ya misalnya. Gunanya apa?
Gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Misalnya kita ada kanker payudara nih. Kanker payudara kita hanya sedang ngangkat, nyembuhin nanti. Ya, ngangkat ini tapi pakai teknik yang istimewa. Yaitu lakotorarna lisana fi asani takwin. Sehingga apa? Saya bikin buku waktu itu judulnya merubah payudara nenek jadi neneng pada saat ada tumor jinak atau ganas. Kira-kira seneng nggak? Mudah nggak? Mudah. Murah nggak? Murah. Nah, itu gunanya. Sehingga kita ikut membahagiakan pasien. Ya, lagi gundah gulana nih. Itu gunanya. Jadi nyembuhin enggak. Ya, sekali lagi kita hanya berusaha. Usaha itu tergantung programnya Allah nanti dirubah apa enggak. Kita nggak tahu. Amlil insana mataman palil akhirati walula. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak. Itu tergantung dari Allah. Surat 53 ayat 24-25. Kalau kita nggak diizinin ya kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin wa basyiril sabirin. Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah yang kita kelola. Sabar itu menjadi sesuatu yang pastinya insya Allah husnul khotimah sampai derajat tertinggi yaitu surga Darussalam. Ya, itu gunanya dengan Al-Quran. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Itu prinsip endoskopi. Pertimbangan Ya, Bro. transplantasi itu ginjal, jantung, usia manusia tidak sudah ditentukan oleh Ya, Allah. Nah, transplantasi ini tujuannya bukan untuk memperpanjang usia, kualitas hidup. tapi justru untuk memperbaiki kualitas hidup. Ya kan? Iya, Bro. Nah, dalam hal ini memang berat itu. Berat dari pertimbangannya masalah untuk donor site-nya sendiri, ya, dan untuk orangnya sendiri. Itu bagaimana sebaiknya? Apakah memang tindakan donor ini harus tetap dipopulerkan? Di sisi lain usia sudah ada takarannya, dan dari sisi ekonomi juga ada batasannya. Gimana itu pertimbangannya? Jadi kita harus kriteria kembali lagi surat 15 ayat tadi 19, surat 15 ayat 21, terus surat 25 ayat 2 semuanya sesuai dengan ukuran-ukurannya. Nah, sesuai dengan ukuran-ukurannya ini kita udah jamin yaitu dengan artinya dijamin dengan BPJS segala macam. Ya, yaitu gratis segala macam. Nah, sekarang kita pakai nih, kita hitung-hitung aja. Ya, tentunya dalam hitungan ini misalnya kita pakai ya yang pakai donornya dengan cara apa membunuh ya nggak Itu boleh. nggak ada, kalau transplantasi ini nggak ada BPJS. Ada, High Prof. cost sekali. Ada, Prof. Ditanggung, Prof. Transplantasi ginjal ditanggung, Prof. Transplantasi liver ditanggung, Prof. Sudah hebat ya, udah hebat Iya. kalau gitu. Ya. Liver ditanggung, Mulai ginjal kapan itu? Baru. Ya mulai dipakai di RSCM untuk transplantasi itu, Prof. Ya, jadi diklaim ke BPJS bisa. Makanya Berdana kan membuat transplantasi liver. Transplantasi liver misalnya untuk liver. Liver itu ternyata setelah diteliti itu ada 8 segmen. Pertanyaannya, apakah perlu semua segmen yang diplantasi? Enggak. Satu segmen aja kalau kita bisa ini bisa. Bisa didaur ulang lagi nggak? Bisa. Ada segmen yang berlebih. Itu untuk liver. Bagaimana untuk ginjal? Saya sampai sekarang belum tahu tuh, Prof. Ya, bisa diinin nggak? Ini ulang. Tapi yang jelas kalau liver bisa. Ya. Nah, ini yang nanti dengan perjalanan waktu mungkin bisa. Kita nggak tahu aja nanti. Dengan kemajuan ilmu segala macam. Ya. Mungkin nanti seperti itu akan bisa. Nah, itu dihitung-hitung. Pertama udah gratis segala macam. Yang jelas kalau seandainya transplantasi ini diolah, dipakai yang pakai orang bule ini misalnya dari mayat yang dibunuh dari yang dibunuhin terus dijual ini ya itu nggak benar itu.
Itu Dosa itu. mungkar. Ya, nah ini dipakai orang bule nih jadi nilai jual. Kan aneh. Ya, padahal kita udah tahu nih. Ya, bahwa itu melalui orang yang kita baca, yaitu misalnya udah bertaut nih ininya. Nah, udah kita punya waktu tuh. Waktu itu yang kita pakai. Misalnya kita belajar nih untuk otot itu 6 jam baru semua sel-selnya akan mati. Bagaimana untuk jantung? Bagaimana untuk ini? Nah, itu kita monitor terus dan monitor itu kita bisa pakai sehingga akan bermanfaat bagi pasien, bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Nggak ada hukum zalim di situ. Ya, kalau itu organ yang penting, bagaimana untuk organ yang nggak penting? Misalnya kulit, lemak, silakan aja, nggak ada masalah dalam jualan aloderm ini. Ya, cuman ya itu sekali lagi itu juga mahal. Ya, badan tubuh siap. Nah, kita olah-olah aja lah sesuai ukuran-ukurannya. Mana yang ini kita hitung-hitung sesuai yang mana yang apa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, itu yang kita ambil. Kurang lebih gitu ya, Prof ya. Iya. Tapi yang jadi pemikiran, kan setiap orang itu punya karakter ya. Ya, termasuk organ-organnya. Iya, Prof. Organnya dipindahkan ke karakter orang yang lain. Apa yang terjadi? Iya. Itu. Saya itu yang berpikir. Ya, jantung atau ginjal seorang penjahat misalnya. Ya, misalnya. Dipindahkan ke seorang yang kebetulan secara genetiknya bisa. Imunologinya bisa. Apa yang terjadi pada donor site? Bukan Itu. donor site, yang resipien site, resipien. Pada resipien, pada yang menerima. Apa yang Jadi terjadi pada yang orang meneliti nih, Prof. Ya, sudah sampai ke situ belum penelitiannya? oh, udah ada, Prof. Itu kalau kita baca di buku Converse Reconstructive Plastic Surgery 1970 itu dijelaskan. Itu buku McCarthy udah dijelaskan. Ya, apa untuk kulit ini ya, apabila dipindahkan dia berubah, Prof, sesuai dengan lokasi yang di daerah yang menerimanya. Ya, resipien. Jadi sifatnya berubah. Sifatnya jadi berubah. Sifat resipien. Sifat resipien. Nah, itu udah orang udah neliti. Misalnya kayak untuk kulit, kulit ini, Prof, ya apabila dipindahkan kita untuk rekonstruksi di rongga mulut, dia ada orang meneliti dalam waktu 14 hari, 15 hari dia berubah jadi mukosa. Ya. Ya. Kalau kulit ya nggak terlalu inilah. Terus si Lowerin dan Etner ya itu neliti kulit juga sama, dipindahin ke pasia jadi pasia. Pertanyaannya jantung berubah nggak? Berubah. Orang ininya mati atau jadi nggak mati di tangan yang ini dia insya Allah akan berubah. Cuma kalau di tangan yang jahat ini yang bingung. Jahat ini. Yang mindahin penjahat juga kan gitu. Iya, kalau yang dari yang mati yang penjahat mungkin di orang yang baik akan berubah jadi baik. Ya. Cuman yang kayak yang jahat ini nih ngeri. Tapi yang mudah-mudahan dengan dipindahin itu yang jahat itu dia sadar kualitas hidupnya menjadi tambah baik sehingga dia akan bersyukur sehingga dia menjalankan kalimat Allah insya Allah insaf. Itu aja. Dok, nanya lagi dok. Apa? Itu mengenai tadi diulas sama dokter Muklis mengenai jantung ya. Saya melihat umuran 70 dia bermasalah dengan jantungnya, akhirnya dapat jantung dari anak yang muda. Memorinya memang mungkin tadi dokter singgung juga, memorinya berubah. Jadi seperti dia fresh, tenaganya semuanya. Dari lemah dia bisa menjadi kuat. Ketika saya waktu melihat di Rumah Sakit Harapan Kita Jantung itu, wah jantung sampai dilihat, ditabung itu seperti apa, waduh. Begitu serem dari dok kalau saya melihat. Tapi begitu dia sudah pulih, ngikutin alur, datang dari luar kota, dari Kalimantan, dia bolak-balik ke Jakarta. Akhirnya sekarang dia sudah pulih. Itu memorinya memang berbeda ya dok, dengan dia memakai jantung anak muda. Jadi ngikutin jantung anak muda itu.
Oh, iya iya iya. Hanya sekedar jantung nih. Hanya sekedar jantung ya. Jantungnya kan masih kuat. Oh. Ya, bukan jadi jantung tua juga. Ya, jadi jantung yang Nggak, karakter Ada orangnya peluang nggak? karakter orangnya ya Ya, jangan yang dingin. Mana? itu Minta dong. mudah-mudahan dia berubah, itu aja. Ya, jadi kualitas hidupnya baik. Ya, Assalamualaikum dok, ini saya Bu Nuryati. Mau saya tanyakan, berarti eh, tubuh si resipien itu kalau tidak terjadi penolakan, berarti dia akan menyesuaikan diri mengambil tamunya menjadi mengemasnya menjadi penghuni rumah dia gitu ya. Misalnya seperti jantung tadi, saya juga pertama sekali dulu kaget melihat Dahlan Iskan. Jadi ketika beliau ya transplantasi jantung udah dari rambutnya udah putih 100% menjadi hitam 100%. Nah, jadi berarti kalau tidak terjadi penolakan ya dok. Tapi kalau ya, jadi penolakan ya mati nggak gagal mati, operasinya, mati. mati. gagal operasi. Nah itu misalnya darah orang jahat ya kan, pernah donor darah orang jahat ke orang biasa, itu berarti karakter darah jahatnya nggak ngalir ke kita kan, berubah menjadi karakter orang itu ya dok. Mudah-mudahan seperti itu, Bu. Belum dipelajari itu, belum Itu sampai belum ke situ dipelajari. Kur. Iya, belum dipelajari, tapi mudah-mudahan berubah di posisi Niatnya orang ya, yang baik karena ini. niatnya. Ah, tapi kalau mau kita eksplor itu jadi suatu riset ilmiah yang luar biasa. Luar biasa itu. Juga tadi mau saya tanya tuh dok, transfusi darah, apalagi mengandung potensi yang tidak halal gitu. Wallahu alam. Yang jelas ya, kalau di darah itu ya ada penyakit, misalnya penyakit hepatitis yang nggak boleh, ya ada penyakit malaria yang nggak boleh, ya yang penyakit itu yang fisik. Sekarang penyakit yang dalam bentuk hati, misalnya dia dengki, iri, akankah ngikut, ya diterapi aja di posisi yang orang yang menerimanya. Ya, insya Allah dia akan ngikutin yang dinerima ini di lingkungan baru ini. Itu kan proses adaptasi. Ya, adaptasi di dalam ini kayak misalnya kita nih ya, kita udah adaptasi di sini. Nanti misalnya nih ya, tahun 2024 terjadi pergantian khilafah, terus ada duhon segala macam, itu proses adaptasi yang luar biasa itu. Nah, kita harus memulai melatihnya sebelumnya. Ya, insya Allah kita akan terbiasa. Sama aja kayak kita misalnya proses adaptasi menggaungkan kalimat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya itu kan sesuatu yang kita berat. Tapi dengan kita terbiasa nanti akan terbiasa. Sama aja kayak proses sholat segala macam, ya proses puasa tadinya berat. Ya, dengan kita melatih, insya Allah kita akan terbiasa. Kurang lebih begitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja. Enggak, Wis. yang saya terpikir, Kur, karakternya itu, karakter resipien itu berubah apa tidak? Ya, secara keseluruhan dibahas yang jelas kulit itu dia akan berubah, Prof. Ya, di Kalau daerah. kulit ya. Ya. Nah, ini Dan saya bahkan, jantung, ginjal, organ-organ utama. ya mudah-mudahan di organ yang baik jadi baik, Prof. Di Ya. tempat tubuh yang baik. Ya, makanya saya teliti sama si Doni ini. Doni ini anak murid kita, Prof. Dia trainee dari Palembang, ya. Saya bilang Dari teliti ya. Palembang, dari Bengkulu dia. Doni, Bengkulu. Palembang. Oh, Palembang. Nah, jadi kita teliti nih, selama ini kita operasi paratiroid, Prof. Itu kan selalu kita dengan adenoma atau operasi paratiroid kan selalu dalam waktu 3 bulan, itu selalu nanti tinggi lagi nih parameternya. Bagaimana kalau kita pindahin nih lokasinya? Akan hilang nggak ininya memorinya dia? Di lokasi yang baru di tubuhnya ini, di tubuh yang lain. Maksudnya di tubuh misalnya tadinya di leher dipindahin ke Di bawah daerah kulit. atau Di bawah apa. kulit.
Nah iya, itu kan suatu penelitian yang belum orang teliti itu. Kita evaluasi, kita bandingin. Nah, selamanya ini kita ngikut terus kan, akhirnya apa? Kita ngikut teori seperti itu. Kita selalu 3 bulan kambuh tinggi lagi, 3 bulan tinggi lagi. Nah, mengambil yang istimewa aja kita berdasarkan teori itu, merubah memori. Kita lihat, ya. Kalau itu dipresentasiin di luar negeri, terbukti, waduh, apalagi dibawain ayat Al-Qur'annya. Waduh, bangga sekali kita umat Muslim. Ya, Bro. Iyalah, dapat Nah, hadiah Nobel itu. Nah, bayangin aja ini nih yang kemarin saya bilang sama Wisnu itu, saya bilang waktu itu 14 tahun yang lalu si Sarah, ini jangan-jangan jadi antibody nih. Ternyata tahun 2019 sudah diteliti kan ya? Yes. Ya Jurnal dok, tahun 2019 kan? ada Ternyata jurnalnya. dipindahin itu ternyata skin graft itu bisa menekan proliferasi daripada kansernya. Kan Wisnu pernah kita operasi pasien dermatofibrosarkom di wajah kan? Ya, yang di resier. Nah, di RSI 9 tahun, 7 tahun apa berapa tahun tuh? Bisa bisa memperlambat. Nah, cobalah kita gaungkan terus, kita teliti sampai kita ketemu apa rumusnya yang 80% tepat gitu. Waduh, luar biasa. Halsted aja cuma 70% jadi terkenal, William Halsted dengan teorinya. Walaupun sekarang ini ternyata nggak dipakai. Ya, mudah-mudahan dok dengan insya Allah Anies nanti itu kan sebenarnya pemerintah dari Amin. dulu itu kan udah memplanning untuk LIPI itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan itu kan meneliti. Itu setiap orang berhak mengusulkan dana untuk melakukan research. Nah, tapi kasihan research itu dilakukan asal-asalan. Yang selama saya kuliah saya pelajari dosen-dosennya itu mengambil dana riset itu, tapi risetnya asal-asalan. Tapi kalau misalnya yang proyek Dokter Akur ini kan kalau misalnya kita bisa kembangkan dengan kita bisa usulkan dana yang maksudnya yang cukup lah untuk mengadakan penelitian itu, bahkan misalnya kita bisa join dengan dokter ahli dari luar misalnya 1 orang untuk membackup kita, itu nanti masa jayanya Ibnu Sina insya Allah akan kembali lagi dok. Insya Allah. Ya mudah-mudahan Anies Amin. terpilih dan bisa meresponkan itu gitu loh dok. Kan sekarang dana risetnya udah dikirim ke IKN. Iya, makanya semua alokasi budgeting Indonesia ini semuanya udah ditumpahkan ke sana. Nah, Kalau makanya di wawancara Anies, kamu mau berhenti ke IKN? Nanti saya lihat dulu skala prioritasnya. Sementara orang ada yang kelaparan, nggak ada air, nggak ada ini. Apakah kita harus bangun ini? Nah, itu pemimpin yang harus kita pilih. tapi level kita itu menurut penelitian semalam dari Aribur Rahman itu siapa sih yang suka meneliti itu tuh hanya 11% dari penduduk Indonesia. Nah, 50% lebih dari penduduk Indonesia dia maunya yang praktis, yang BLT itu. Nah, jadi nggak match. Makanya ke desa-desa itu juga sebenarnya harus sporadis anak-anak muda kita menjelaskan bahwa kalau misalnya kamu memilih yang model BLT, berarti yang kamu memilih orang membelikan ikan ke kamu. Tapi yang kalau Anies itu dia yang memberikan pancingan dan mengajarkan bagaimana cara memancing. Jadi kamu dapat ikan seumur hidup. Nah, jadi kalau itu ada yang bisa sporadis, maka ini yang menjadi tanda tanya pengamat, bagaimana Indonesia hanya 11% ini. Ditambah lagi dengan 50% orang yang menganut ilmu praktisnya BLT-nya itu, dan ditambah lagi dengan masifnya kecurangan-kecurangan yang diprogramkan sekarang ini. Tapi seperti yang Dokter Akur bilang, kun fayakun Allah itu kalau udah Allah berkehendak, ma'akaru ma'akarallah innallaha nggak ada bisa ini. Sabirin. Innallaha khairul makirin ya, Ali Imran. Ya, Jadi jadi saya juga itu. ya, jadi udah kalau kita udah berusaha, udahlah kita pasrahkan semuanya. Nanti Allah yang berkuasa. Jangan-jangan pada waktu nusuk semuanya dirobah sama Allah itu hatinya semua nusuk nomor 1.
Yang saya doakan apa dok sekarang? Kan ada yang bendera warna merah itu, yang ada tanduknya itu. Itu karena ada kekesalan selama ini yang dia pendam di saat. Nah sekarang kan Ma'ruf Amin coba lihat. Ya kan, udah mendeklarasikan. Nah saya pingin satu lagi ya Allah, keajibannya itu yang bendera merah dengan tanduk itu karena kesal yang udah dipendam-pendam, dia berubah pada detik Mendeklarasikan juga. diarahkan Tidak ke masanya. Amin. Ya itu memprediksi tadi malam pas saya nonton itu apa namanya, oh ya saya prediksi ini kalau misalnya Allah ingin memenangkan Anies, ya ini Allah akan lakukan gitu. Iya, tenang aja. Israel begitu hebatnya kok. Israel siapa yang nyangka? Hanya ditaklukkan bukan nama negara loh. Sama FPI itu kan kasarnya gitu tuh organisasi. Malah lebih kecil dari FPI. Kalau FPI kan seluruh Indonesia berapa juta. Kalau itu cuma secuil kan. Nah itu, sedangkan negara aja udah uji cobanya kalah tuh, 3 negara dan Pelang Yom Kippur hanya 6 hari. Ada aja nanti. Tadinya saya mikir kok bisa ya. Tapi dengan lihat Al-Quran itu kejauh semua tuh. Insya Allah ini juga bisa. Ya, jangan salah. Kita nunggu aja surat 8 ayat 36 tuh. Coba bacain Wis. 38 ayat berapa tuh? 8 ayat 36. 8 ayat Mereka 36. berusaha dengan hartanya segala macam. Akhirnya salah. Surat Al-Anfal ayat 36. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Itu kita tunggu aja itu. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu ini. Oke, kalau nggak ada lagi, ya cukup ya, Wis. Makasih atas segalanya pencerahannya. Keren banget ulasan hari ini, saya suka. Saya juga suka dok. Tapi boleh nambah nggak dok? Apa? Boleh. Nambah sedikit. Iya, saya sangat luar biasa banget antusias, respect dan tutam ngasih teman-teman di RSCM dok. Profesional semua, artinya dari depan sampai dengan belakang. Mengenai memang masalah tadi sudah disinggung BPJS dengan Profesor Ramli. Itu dok, kalau boleh tahu agak sedikit pertanyaannya, ada perbedaan nggak dok untuk resep antara pribadi sama BPJS itu sendiri dok, mengenai masalah obat atau resep obat itu sendiri dok, ada perbedaan nggak dok? Nanya nggak apa-apa ya dok? Udah dibantu malah seujon. Bikin dosa aja nih. Kalau ada additional charge, memang kalau ada yang misal pasien minta request upgrade obat yang bagus, kalau perlu kan bisa pribadi gitu dok, memang ada obat yang terbaik dari BPJS. Mohon petunjuk nih dok, maaf nih dok. Sekarang gini ya, BPJS itu ada program yang bagus sekali. Terutama di negeri sekarang ini yang kita udah semuanya serba mahal. Ya, nah misalnya ada masalah di BPJS di RSM terlalu lama, ya pindah ke rumah sakit Islam cepat. Obatnya sama, obat kemonya sama. Ya, saya aja operasi pakai BPJS. Ya, jangan menganggap bahwa saya karena dokter saya dikasih obatnya beda. Enggak. Saya dikasih obat mahal, saya bilang, udah obat murah aja. Saya nggak mau, misalnya saya disuruh ngeluarin duit 2 juta segala macam obat ini. Enggak, ada dengan BPJS. Ada, ya udah itu. Mendingan 2 jutanya saya sedekahin. Ya, udahlah kita dibantu, jangan suujon dulu lah. Nanti di bawah tuh suujonnya itu dosa sampai kita ini lagi nggak dimaafin lagi. Suujon itu tidak boleh. Yang boleh itu husnuzon. Nah, betul. Benar dok. Prasangka baik. Ya. Sangat membantu itu semuanya dok. Udah sangat bantu. Ya mudah-mudahan itu dosa itu. Sama Anies nih kalau programnya betul, Anies ini dijalanin, nggak ada tuh BPJS bayar. Gratis ya. Gratis. Nah makanya kita harus bela. Ya, Insya Allah, amin.
Kalau Gratis. seandainya itu BPJS-nya ini ya, kan sekarang ada yang berbayar, ada yang tidak bayar. Kalau semuanya dibikin gratis, sekarang kita hitung, jujur kita hitung. Ya, misalnya, ya BPJS ini kebutuhan untuk yang sekarang ini bisa berjalan berapa triliun, 10 triliun, kecil itu mah. Ya, dari dana puasa aja yang satu hari aja misalnya kita bayar 10 juta dari populasi 20% umat muslim yang sedekah, itu selesai semua per bulannya. Ya, itu baru 20%. Coba dah hitung-hitung dah kali populasi, saya udah ngitung. Ya, apalagi kalau pertama presentasinya yang mau nyumbang, orang cuma duit makan siang 10.000 untuk rahmat bagi seluruh alam, gampang itu mah. Ya, ini Anies pinter dia udah ngitung-ngitung. Kalau kita kan ngitung-ngitungnya ini sama rejim yang sekarang ini ditarik, diambil, jadi dana masjid diambil, dari infak diambil, haji diambil, semuanya diambil. Kan nggak benar. Tambang-tambang dikasih sama Cina. Iya, diambil dikasih sama Cina. Di poya-poya sama Cina, sama ini segala macam, sama orang yang bertanggung jawab lah, sama menterinya yang bertanggung jawab, sama ini yang bertanggung jawab. Ya udah habis. Almahera tuh lihat, udah kejual. Ya. Oh, hitung-hitungan lagi. Gara-gara rempang cuma 100 juta, 100 triliun, 150 triliun, mau disingkirin. Sementara di Kementerian Keuangan korupsi 300 triliun, tenang-tenang aja. Kok nggak dipilih yang cari duit yang 360 triliun itu yang diiniin untuk membayar di Rempang daripada ngusir orang. Rempang tuh nggak bisa tukur. Itu Rempang. kerajaan Riau. Nah iya, Itu makanya. kerajaan Riau lama. Seenaknya aja. Apalagi harus sampai apa darah keluar segala macam, kan nggak benar. Itu pemimpin yang zalim itu. Makanya lo bilang jangan cari pemimpin yang suka ngadu domba. Surat 28 ayat 4, surat 28 ayat 41 yang membawa ke neraka, surat 6 ayat 123 pemimpin yang jadi penipu, surat 17 ayat 16 pemimpin yang membawa bencana. Jangan. Ya dari sekian itu kita tinggal lihat aja yang mana nih ininya. Ya yang kita pilih. Kalau enggak kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Surat 17 ayat 36. Itu aja. Ayo kita gabungkan dong sama-sama. Dari sini kita gabungkan, waduh, luar biasa itu. Ya, kalau masih nggak sadar namanya ngedablek. Ya, kalau bisa dibeli sama ini yang dablek. Itu aja. Al-Quran udah jelasin loh cara memilih pemimpin. Ya, Titik amanah, patonah, tablik. Carilah pemimpin yang menjalankan seluruh kalimat Allah, surat 21 ayat 73 bacaan wis. Surat 71 ya, Dok? 2173. 21. Ya, surat Al-Anbiya ayat 73, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, itu yang kita harus cari, bukan pemimpin yang surat 28 ayat 4 bacain wis. Surat 28. Seperti Firaun domba. Surat Al-Qasas ayat 4. Sungguh Firaun itu telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka atau Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kita cari pemimpin yang berbuat kerusakan nanti dulu. Surat 28 ayat 41, pemimpin yang membawa ke neraka nanti dulu. Bacain wis, 2841. Al-Qasas ayat 41, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ya, surat 6 ayat 123, pemimpin yang bawa pada penipuan. Nanti dulu. Bacain wis. 26, Dok. 6 ayat 123. Surat 6. Surat Al-An'am ayat 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.
Nah, akibat nipu diri sendiri sekarang apa? Ketakutan kan? Tambah apa? Tambah rusak kan? Tambah dilecehin orang kan? Itu hukum Allah semua. Ya, ayo dong jangan kita ulang lagi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, tutup aja, Wil. Ya, baik dok. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, untuk menutup kajian kita, mari kita bersama-sama membaca doa tafarakul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat.